Ilahi yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Ahmad Alfi Syukri SAG. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tanṭiqun hal ataka hadithu ضيfi Ibrahim al-mukramin إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan kalam ilahi tadi acara kita dapat dirahmati oleh Allah dan berjalan lancar sampai akhir acara nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita kepada acara inti, yaitu adalah at-tau'iyah ad-diniyah bersama Al-Ustadz Dr. Andes Bambang Soni Samudra Wicaksono MM dengan tema Ma'rifatullah. Kepada
Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. La nabiyya ba'dah. Qala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur sebesar-besarnya rasa syukur kehadirat Allah. Begitu melimpah luahnya nikmat Allah yang tak terhitung. Khususnya adalah nikmat yang merupakan miftahul jannah, yaitu kunci surga, kunci melanjutkan kehidupan setelah kehidupan di dunia selesai kita jalankan. Karena hanya orang-orang di surga lah yang bisa disebutkan sebagai melanjutkan kehidupan. Karena orang-orang yang gagal di dalam ujian kehidupan ini, yang harus ditempatkan di neraka, mereka itulah yang fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup tapi tidak mati juga. Karena mereka yang di dalam neraka tidak bisa dianggap sebagai menjalankan kehidupan, karena hanya penderitaan demi penderitaan. Alhamdulillah bahwa pagi ini kita dipertemukan dengan pejuang-pejuang rahmatnya Allah yang luar biasa di hari Minggu dengan suasana relatif dingin. Kita berkumpul dengan orang-orang yang melawan hal-hal yang menghambat perjalanan menuju tempat yang sangat membahagiakan ini, dan insya Allah penuh rahmat dan berkah Allah. Kita bisa melawan hal-hal yang menghambat tersebut untuk betul-betul mengkaji apa yang diturunkan oleh Allah, untuk dapatnya kita lebih dapat menjalankan sebagai Abdullah dengan lebih baik. Ini semua juga karena hasil perjuangan seorang hamba Allah, kekasih Allah, yang ditetapkan oleh Allah menjadi tauladan bagi seluruh manusia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang jadi Rasulnya Allah untuk merahmati semesta ini, dan kita sebagai hamba Allah yang mengikutinya, maka kita harus mengikuti juga untuk menyebarkan rahmatnya Allah. Rahmat di dalam diri, kasih sayang yang melekat di dalam diri maupun di luar diri kita, untuk menyebarkan rahmatnya Allah, cinta kasih sayang Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin mengajak kita berbincang bersama sesuatu yang kadang-kadang atau
di sekitar kita menganggap materi itu adalah hanya untuk orang-orang yang khusus yang tinggi, yaitu ma'rifatullah. Termasuk juga bahwa menyaksikan Allah itu nanti di akhirat. Kita selalu diajarkan bahwa menyaksikan Allah itu nanti di akhirat. Sedangkan syarat amal ibadah, kegiatan diterima dicatat sebagai amal ibadah, syaratnya menyaksikan Allah. Karena kalau belum menyaksikan Allah, maka orang tersebut belum disebut Islam. Karena syarat untuk masuk Islam mengikrarkan sepenuh jiwa raga, mengikrarkan hanya Allah yang Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan ilah-ilah yang dipersepsikan Allah, dipersepsikan manusia selain Allah, kita ikrarkan, kita saksikan itu adalah Tuhan-Tuhan palsu atau berhala-berhala selain Allah, bukan Tuhan. Maka menyaksikan harus menjadi saksi bahwa Allah itulah Tuhan, selain Allah bukan Tuhan. Saksi itu saksi yang betul-betul ada dasarnya, tetapi juga ada saksi palsu. Saksi palsu itu tidak menyaksikan, tetapi mengatakan kalau menyaksikan. Kalau pidana Indonesia akan diganjar hukuman 7 tahun. Kalau secara spiritual amalnya tidak diterima karena belum Islam, belum asyhadu alla ilaha illallah. Makrifat, makrifatullah. Makrifat itu apa? Nah, belum 2 menit itu dikasih satu-satu. Makrifat itu apa kira-kira? Mengenal. Dikasih kan nanti dia nanti jawab karena bisa sebelahnya. Dia berbagi, ya berbagi untuk menyebarkan rahmat. Menurut Bapak, makrifat itu apa? Yang satu terima. Kalau makrifat itu ingin mendekatkan diri pada Allah sebagai orang yang taat. Ingin atau mendekatkan diri? Mendekatkan diri kepada Allah sebagai orang taat. Mendekatkan diri kepada Allah. Yang lain, kalau mendekatkan diri itu kurbatain atau berkorban. Nah, kalau berkorban itu adalah langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makrifat itu ya dari itu ya, selama ini pengertian makrifat itu adalah pengenalan terhadap Allah. Makrifatullah ilmu tentang mengenal. Kalau tidak mengenal Allah, adakah Islam? Maka taruh kursi aja. adakah kalau tidak mengenal Allah, adakah Islam? Kalau itu tidak langsung dikasih mbaknya Islam. Saya biar lebih dekat, tak turun dari mimbar. Kalau tidak mengenal Allah, adakah Islam? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Kenapa? Ya, karena yang disembah itu hanya Allah. Islam itu adalah kepatuhan total. Seorang Islam atau Muslim itu orang yang tunduk patuh total kepada Allah. Kalau Allah tidak kenal, bagaimana kita tunduk patuh kepada Allah? Konteksnya. Karena itu untuk amal kita diterima harus Islam. Islam itu harus menyaksikan. Saya bersaksi. Saya menyaksikan bahwa Allah itu Tuhan. Selain Allah berada. Bukan.
Nanti tanpa sadar kita kasih menyadari apakah selama ini kita memiliki berhala-berhala Tuhan-Tuhan lain selain, nanti arahnya ke sana. Pada waktu kita sholat, apakah kita menghadap Allah atau menghadap Allah plus berhala-berhala yang lain? Ya. Pertanyaan kedua, kita akan berbagi. Enggak, tidak betul. Apakah kalau tidak mengenal Allah ada iman? Seseorang yang tidak mengenal Allah, apakah mungkin dia beriman? Kenapa? Kenapa? Ini sebentar dulu. Awal. Gantian. Karena iman itu harus yakin Allah ada dalam hati. Harus ada Allah di dalam hati. Mungkin yang lain? Karena dia tidak mengetahui Tuhannya, jadi dia tidak bisa mengenali Tuhannya. Ya. Coba kita lihat Quran. Ali Imran 53. Rabbana amanna bima anzal. Amanah bima anzal. Kami beriman terhadap apa yang Engkau turunkan. Kalau tidak mengenal Allah, apa yang diturunkan? Tidak ada Allah. Ya enggak? Ini Allah langsung. Sekarang dari hadis Rasulullah, saat-saat terakhir Rasulullah hidup di Masjid Nabawi, berbincang dengan Jibril di hadapan para malaikat. Pertanyaannya, Rasulullah, apa itu iman? Iman itu apa? Iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada rasul-rasulnya Allah, qadarnya Allah dan hari. Malaikatnya siapa? Allah. Kitabnya siapa? Qadarnya siapa? Nabinya siapa? Hari akhirnya siapa? Kalau Allah tidak ada, tidak kenal, ada nggak iman? Tidak ada yang diturunkan, tidak ada malaikatnya Allah, tidak ada kitab Allah, Nabi Allah. Ilmu mengenal Allah itu makrifat, dan kita selama ini tidak berjuang mati-matian mengenal makrifat, karena makrifat itu untuk orang yang tinggi, itu puncak ilmu, ya enggak? Betul, makrifat itu puncak ilmu. Tetapi awal dari ilmu spiritual itu ya makrifat. Karena tidak ada ilmu yang bernilai ibadah tanpa mengenal sumbernya, yaitu Allah. Tidak ada Islam di dalam diri seseorang kalau dia tidak mengenal Allah. Karena Islam itu buat tabakna Rasul. Begitu kita mengenal Allah, Allah mengatakan ikuti Rasul. Rasul membawa formula sukses kehidupan. Cara untuk sukses hidup dengan 5 pilarnya, 5 penyangganya. Apa itu? Diterima wahai Rasulullah. Apa Islam? Islam itu mengikrarkan sepenuh diri secara kafah, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Iya. Berarti tidak ada Islam tanpa kita mengenal. Sedangkan kita selama ini tidak merasa perlu untuk berusaha mati-matian mengenal Allah, karena itu makrifat itu tinggi. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat, ya enggak? Kita tidak berusaha menyaksikan Allah. Ya. Karena apa? Menyaksikan Allah di akhirat nanti. Sedangkan syarat untuk iman dan Islam mengikrarkan diri, menyaksikan. Ngerti tidak? Paham ya?
Ada pertanyaan di sini? Karena kita ini mohon maaf, memang puncak ilmu, tetapi juga dasar dari semua ilmu. Makrifat itu ilmu yang paling berharga. Karunia yang luar biasa. Contohnya begini. Sebelahnya. Oh ya. Kira-kira kalau Anda suruh milih berharga, ahli membuat sepeda, ahli membuat mobil, atau ahli membuat pesawat terbang, milih yang mana? Ya, artinya penghargaan masyarakat terhadap ahli-ahli ini beda nggak? Upahnya, harganya beda nggak? Sepeda, mobil, pesawat paling tinggi mana? Berarti harga suatu ilmu tergantung objek yang dipelajari. Coba kan? Sekarang pertanyaannya, adakah objek yang lebih tinggi nilainya dibanding Allah? Ada enggak? Berarti adakah ilmu yang lebih penting, yang lebih berharga daripada ilmu mengenal Allah? Ada enggak? Mohon maaf, jujur, selama ini porsi kita ilmu mengenal Allah dibanding yang lain, kira-kira porsinya banyak mana? Kira-kira perlu enggak? Mengharap dari dia. Oke. Sekarang kita tunjukkan. Siapa yang umurnya di bawah 40? Ngaco. Nggak apa-apa, di bawah 40. 1, 2, 3, 4, 5, kalau 6. 6 dari sekian ini kira-kira berapa persen? 2% ya? Semangat. Tadi saya berhitung di situ. Bagi yang umurnya 40, kapan anak boleh dipukul kalau nggak sholat? Nah, 7. 40 min 7, 3 kali 5, sholat sehari berapa kali? Setahun berapa kali? Berapa kali? 365. 33 kali 5 kali 33 kali 365 itu 60.225 melakukan sholat. Boleh nggak ini dikatakan pelatihan praktek sholat? Anda menjalankan sholat, ya kan? Boleh nggak dikatakan ini latihan praktek sholat? Coba jawab sendiri dalam hati. Saya juga menjawab dan saya nangis. Kira-kira pantas gak sholat kita ya, yang sudah berlatih 60.000 kali dengan kondisi sholat kita saat ini? Kira-kira jawab aja sendiri, karena nanti panjenengan menghadap Allah sendiri. Perlu hijrahnya, ini mahal dia lah. Kenapa nanti? Karena kita tidak mengenal Allah. Kita kurang mengenal Allah. Kenapa? Kita tidak mengenal diri kita. Kembali. Suatu saat, ini hadis muttafaq alaih, Rasulullah melihat seorang pemuda yang sedang sholat. Begitu habis sholat, Rasul mengatakan, pemuda, kamu belum sholat. Maka ulang. Pemuda itu melakukan sholat lagi. Saat itu Rasul juga mengatakan, kamu belum sholat. Diulangi ketiga kali lagi, dan Rasulullah mengatakan, kamu belum sholat. Dan pemuda itu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa? Engkau selalu mengatakan kami belum
sudah melakukan yang terbaik yang aku bisa. Kira-kira jawab sendiri dalam hati, sholat kita dibanding pemuda itu baik mana? Pemuda itu bisa berbincang dengan Rasulullah, pasti ngerti bahasa Arab ya? Nah, kalau pemuda itu mengatakan saya sudah berusaha, inilah sholat yang aku maksimal aku bisa. Kira sholat kita dibanding dia lebih baik mana? Kalau Rasulullah mengatakan kamu belum sholat, berarti nilai sholatnya 0, min 1, atau 1. 0. Kalau kita selama ini 60.225 kali sholat, kali 0 berapa? Berarti saat kita menghadap Allah, nilai ibadah sholat kita berapa? Kalau kita, sebelum kita sudah, pemuda tadi yang sudah sholat, dan dia yakin aku sudah sholat secara syar'i. Rasulullah mengatakan kamu belum sholat, kamu yang mana? Kira-kira kamu yang mana? Ya, yang jawab, mana yang bawa? Ternyata dapat macam aja. Salah itu nilainya 1 kalau berbuat baik ya. Kamu yang mana kira-kira? Tahu nggak? Nggak tahu. Tahu nggak? Tahu? Mana yang tahu? Laki-laki dulu. Nggak tahu. Berarti tidak mengenal dirinya. Loh, aku udah sholat. Tapi Rasul mengatakan aku belum sholat. Aku yang mana? Silakan ya. Halo. Ini yang kita sering lalai terhadap diri kita sesungguhnya. Oke. Diri kita itu ada 2 diri. Yang pertama adalah diri kasar kita. Kita di videonya kan. Ini apa? Mayat itu pada waktu mati masih punya matanya. Mata untuk apa? Mayat mati masih punya alat untuk tapi Anda datang terus, aku datang dulu. Dia bisa melihat ya? Kenapa? Hah? Halo? Ya. Sekarang berarti mata yang itu belum tentu bisa Oke. Sekarang kita coba introspeksi diri. Belum selesai Al-Fatihah, tiba-tiba ada yang monggo, ada yang belanja, ada yang ke kantor, ada yang menemui cucu, iya nggak? Pernah nggak sholat begitu? Hah? Siapa itu? Hah? Itu dilakukan saat apa? Salat. Itu kata dengan saya, boleh nggak dikatakan kalau dia lalai kalau sedang sholat? Hah? Boleh. Fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim. Latihannya dapat pahala sampai. Tidak apa-apa. Artinya apa, Mbak? Al-Ma'un tadi bisa enggak? Fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim
ini lagi dulu. Kita celaka ada kalau bisa apa artinya global aja tidak harus salah bagi orang-orang yang sholat sedangkan dia lalai dalam sholatnya. Ini tadi pada waktu sholat Al-Fatihah belum selesai tadi ada yang lalai ya? Siapa yang lalai? Berarti hasil sholatnya 0 minus atau plus. Hah? 60.000 kali minus hasilnya apa? 60 kali minus 1 berapa? Bukan 0, min. Kira-kira menghadap kepada Allah kali min gimana? Ini ilmu memang puncak ilmu, tapi dasar dari ilmu yang mengakibatkan amal kita bernilai amal atau tidak. Ini saya buat kelas 2, yang satu adalah kelas CPA 1, Jalan Pertolongan Allah 1, yaitu 5 tahap agar kita mendapat pertolongan Allah. Yang CPA 2 saya kasih titel Miftahul Jannah, kunci surga. Kita betul-betul mengajar antara Gofar sama Gofur. Gofar sama Gofur, bedanya apa? Artinya Indonesia ya sama-sama Maha Pengampun, ya enggak? Gofar itu ditutup, tapi nggak dihapus. Sekali 2 kali ya dibiarin sama Allah. Nggak niatnya gitu. Ini Ar-Rahman dikasih untuk semua orang, tapi untuk Rahim ya dihapus total sampai di akhir. Itu harus dalam karena apa? Pokok diri kita, dasar ilmu yang harus mendasari adalah mengenal. Kembali tadi, siapa yang biasa baca surat Al-Kahfi Al-Jumat? Ada nggak? Iya. Saling baca. Tapi Rasulullah mengatakan umat akhir zaman nanti salah satu cirinya adalah orang masjid itu penuh sesak, tetapi sempit dengan petunjuk. Al-Quran hanya sekedar jadi bacaan. Tahu nggak orang yang paling celaka hidupnya? Nah, itu di Al-Kahfi itu. Di surat Kahfi ayat 103 104. Surat 18 ayat 103 104. Siapa orang yang paling celaka hidupnya? Siapa pengen celaka hidupnya? Ya ada tentunya ya. Enggak waras lah ya. Yaitu orang-orang yang dolar, orang-orang yang salah, yang keliru, yang tersesat, yang amalnya bernilai 0 atau minus ya, tetapi dia merasa sudah berbuat sebaik-baik, merasa nilainya sah. Rugi nggak? Maka itu saat ketemu malaikat pencabut nyawa, ini surat 63 ayat 10, itu tabir kebenaran dibuka oleh Allah. Wow, kok kali minus? Wow, kok kali 0? Merasa rugi nggak? Maka ya Allah, berilah kami waktu sejenak saja. Karena itu kami akan bersodakoh. Sodakoh itu sidikin sodakotin. Aku akan membenarkan kesalahanku. Ini hampir semua orang yang ketemu malaikat pencabutnya. Kata Allah, sudah cukup kuberikan waktu untuk berpikir, untuk bersungguh-sungguh mengenal. Kira-kira selama ini sholatnya perlu diperbaiki. Beberapa waktu lalu saya keliling Jawa, itu khusus
khusus untuk pelatihan ketemu Allah. Wah itu repot. Mau aku ngejak mati. Karena merasa ketemu Allah itu. Nah, siapa yang belum mengenal atau ketemu Rasulullah? Ada enggak? Hah? Ketemu Allah? Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena mungkin tidak ada kritik. Iya enggak? Tidak ada perkara. Iyyaka na'budu artinya hanya kepadamu kami menyembah atau mengabdikan diri. Kepadamu siapa? Anda lagi berbincang dengan siapa? Allah ada enggak? Kalau enggak kan ngelantur. Ya enggak? Halo? Selama membaca itu merasa lagi ngobrol sama Allah enggak? Hah? Hah? Loh, menghadap kuping ngeredek dan ngomongin gede ya? Masa menghadap Allah kayak gede berarti kan? Hah? Jadi menghadap Allah sumber atau enggak? Loh ini makrifatullah itu. Hah? Halo? Ngobrol sama buka pimpah gitu, seneng enggak ya? Ngobrol berdua gitu. Seneng enggak? Seneng ya? Pangkatnya kalau kita sama Allah tinggi mana? Ngobrol sama Allah kok enggak seneng gitu? Hah? Aduh sholat nah, sama syukur ya? Hah? Karena enggak ada makrifatullah di dalam kita. Iya kan? Nah, coba. Kita tidak ketemu Allah. Karena Allah memberi ukuran orang beriman. Ini kan mengharapkan pengakuan iman itu menurut Allah atau menurut pasangan hidup. Allah dong ya. Ada masyarakat. Allah dong ya kan. Tahu nggak ukuran Allah iman itu? Bisa kita lihat di surat Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang iman itu amat sangat cinta kepada Allah. Apa iman itu? Hah? Amat sangat cinta kepada Allah. Dan sebelumnya Allah katakan, itu ada orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Orang itu punya sesuatu yang dia cintai seperti dia mencintai Allah. Apa itu? Nafsunya, anaknya, ormas-orpolnya, komunitasnya, kiainya, apalagi jin atau nabi. Kalau ada sesuatu yang dia cintai seperti dia mencintai Allah, kata Allah, dia mempersyukurkan Tuhan. Karena siapapun tidak pernah memberi kecuali Allah. Karena Allah lah Ar-Rahman. Tidak ada yang menyayangi kecuali Allah. Karena Allah lah Ar-Rahim. Cuma Allah dalam memberi dan menyayangi, suka-suka Allah lewat siapa? Atau lewat apa? Iya dah. Maka selain Allah itu hanya sarana Allah memberi kasih sayang. Kok disamakan? Masuk akal ya? Karena itu Allah sempat muji. Jadi Ibrahim ini cinta mana aku dengan anaknya. Dan istrinya yang memang istrinya bagian dari mewujudkan keinginannya berpuluh tahun, yaitu anak. Ya enggak? Anak yang ditunggu berpuluh tahun hadir. Kira-kira sayang enggak? Cinta enggak? Kata Allah, ya tinggal di situ. Nah, karena ada orang lewat, tidak ada makanan antara sofa dan mata.
yang menyuruh Allah dan la raiba fi, tidak ada keraguan, maka dilaksanakan. Berarti cinta mana antara Allah dengan Hajar dan Ismail? Pada saat dewasa kompak membangun kembali Ka'bah, Allah menguji lagi. Kamu sayang kemana? Iya. Ya buruk, kenderek. Coba. Iya dah. Dilaksanakan. Maka aku uji Ibrahim dengan beberapa kalimat dan dia lulus. Kita tentu juga diuji. Iya dah. Cuma lulus tidak. Ada nggak kira-kira yang dengan cintai seperti mencintai Allah, bahkan lebih? Ada nggak kira-kira? Nah, apa sih namanya cinta itu? Perhatian. Kira-kira perhatian terhadap anak dan pasangan hidup dibanding Allah banyak mana? Hah? Hah? Kira-kira banyak mana energi yang kita keluarkan untuk memenuhi diri kita, sandang pangan papan, dengan untuk memenuhi kehendak Allah? Kira-kira energinya keluarnya banyak mana? Hah? Jujur kita seringkali tidak mengatakan bahwa kita ini merasa musyrik. Tapi merasanya kan hebat ya. Itulah dola, tapi merasa berbuat sebaik ya banyak yang mengartikan gampang hidup sekarang di bahagia. Wah, semua terus gampang surga kabeh Miftahul Jannah. Cuma Miftahul Jannah ceblok gak gitu. Rontok enggak gitu. Ya enggak? Ini tidak sekedar ucapan, tapi ora jakoni, ora ujar tok tapi gak jelas. Halo? Apa sih? Tidak ada yang berat. Dan kita pasti menjadi iringan untuk berbuat, karena ini risikonya, dampaknya luar biasa. Karena ini yang akan menentukan amal kita diterima atau tidak. Halo? Siapa yang belum pernah ketemu Rasulullah? Halo? Ayo, maju. Hah? Belum? Rugi ya. Coba. Setiap sholat, dan ini rukun yang harus Anda ucapkan enggak? Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Itu kanya itu siapa kanya? Hah? Berarti Rasulullah hadir enggak? Kita ini mau nggak mau terjebak, terpengaruh sama materialis kapitalis. Ya. Kenapa? Kita selalu menganggap sesuatu yang wujud itu materi. Sedangkan awal surat Quran, awal isi Quran, setelah dibuka dengan pembukaan kesadaran sebagai hamba, yaitu Al-Fatihah, coba alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fiih. Hati loh, kita ini tanpa sadar sering ragu dengan Allah itu. Apa mungkin Allah itu ini? Apa mungkin enggak? Karena apa? Secara logika material kita nggak mungkin dapat sesuatu yang kita harapkan atau tidak. Zalikal kitabu la raiba fiih. Sudah disebut. Alladzina yu'minuna bil apa boleh itu? Yang enggak nampak. Yang enggak. Hati-hati tadi orang yang paling rugi. Nampaknya sholat, nampaknya sholat, tapi hakikatnya tidak. Nampaknya
hakikatnya di hadapan Allah yang dilihat nampaknya atau hakikinya? Hakiki, ya enggak? Air sungai menyatu dengan laut. Nampaknya air laut dan air sungai itu besar. Sebetulnya tidak, karena karakternya berbeda. Air laut tetap air laut dengan karakternya air ini, dan bercampurnya tetap memiliki karakteristik masing. Malaikat itu gaib enggak? Sekarang nabi itu gaib enggak? Yang assalamualaikum tadi gaib enggak? Ya kan? Terus kitab buah yang sesungguhnya yang 8 lautan tinta dan habis itu gaib enggak? Oh, ya. Jadi terjemahan itu persepsi kita. Nampaknya menurut kita belum tentu, dan karena itu kita tutup dengan soal Allah yang benar Allah. Ya enggak? Tapi salah-salah pun kalau kita berusaha sungguh masih dapat satu. Ya enggak? Nampaknya sholat. Hati-hati. Nampaknya Islam. Hakikatnya, hakikinya muslim. Kenapa? Ada yang dicintai seperti dia mencintai, bahkan lebih. Halo. Nah, tadi saya buka dengan dulu istilah bahwa kita masuk Islam secara kafah pasti yang diberikan. Kalau tidak wudhu, sholatnya sah. Nah, kalau tidak rukuk dan sujud, sholatnya sah. Berarti kalau panjenengan di tempat yang nggak ada air, berarti nggak perlu sholat dan tidak sholat. Karena apa? Percuma sholatnya nggak sah. Nah, berarti tidak wudhu, bisa saja sholatnya. Pada waktu panjenengan di rumah saya, aduh, nggak bisa rukuk sujud. Berarti nggak perlu sholat ya? Nah, kan nggak bisa rukuk dan sujud. Katanya kalau nggak rukuk dan sujud, kalau Anda pergi naik kereta api atau naik bis jauh gitu, Anda mungkin nggak sholat rukuk dan sujud. Hah? Tidak kan? Berarti tanpa rukuk dan sujud sah nggak sholatnya? Terus ini masuk kuren madhep ini yo. Arah kiblat sing semana ya. Kira-kira tidak menghadap arah kiblat itu sah nggak? Nah, karena fasilitas Allah saat itu. Fasilitas yang ada di kita saat itu tidak ada air. Ya nggak? Saat itu kita nggak bisa rukuk dan sujud. Sah nggak? Sah. Tetapi kalau tidak ada air, tidak bisa rukuk sujud, boleh nggak kita nggak sholat? Boleh. Boleh. Ya nggak? Walaupun terlentang tok, bisa nih. Tetap harus sholat nggak? Jiwa sholat tidak boleh ditinggal, tapi tubuh tergantung fasilitas yang ada. Ya dah. Syar'i itu fasilitas. Tadi, bagaimana kita menghadap Allah? Bagaimana kita bisa ketemu Rasulullah? Sama Rasulullah. Itu di Nabawi, di Rodoh itu tempat apa itu? Makamnya siapa? Taman surga. Rasulullah dan para sahabat ya Bu. Oke. Berarti Rasulullah meninggal. Sebelum ini saya lebih jelaskan, sehingga kita ini ketemu Rasulullah. Kita memberi sholawat pada Rasulullah untuk dapat, karena terima kasih.
Gitu loh. Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah cahaya langit dan bumi. Nanti Muhammad dan Nur Muhammad bukan. Allah cahaya. Cahaya itu energi. Allah energi apapun yang di langit dan di bumi. Energi. Saya lagi di studio TV ngomong. Pada saat yang sama, saya bisa berjumpa dengan orang-orang di Papua dengan sarana TV-nya. Bisa enggak? Saat yang bisa ketemu orang Nganjuk enggak? Bisa ketemu 1 juta orang enggak? Rasulullah dengan energi Allah. Kita katakan la haula wala quwwata illa billah, dengan kuasa Allah. Jiwa ini katakan ini. Maka Rasulullah bisa menemui 2 miliar orang Muslim yang saat itu mengatakan Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ajaran yang diajarkan Rasulullah, beliau harus menjawabnya. Kalau mendapat salam itu sunnah, wajib tidak balas. Kalau Rasulullah ngajari, Rasulullah juga melakukan enggak? Halo? Berarti kalau kita mengatakan Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, kita dapat balasan salam. Salam itu doa enggak? Luar biasa enggak didoakan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ngobrol. Karena apa kita pikiran? Pikiran ini pusat kesadaran rakyat. Nanti lama-lama lemot, mati. Kadang-kadang belum mati sudah hang. Namanya pikun, ya enggak? Ini rakyat. Oke? Nah, tetapi jiwa itu melanjutkan. Kembali. Assalamualaikum. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu, nahnu abdu, kami menjadi abdu, mengabdikan diri sesuai dengan ketetapan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Abdi di hadapan Allah itu tinggi atau rendah? Rendah. Kita pada waktu itu membawa dosa, salah, keliru, khilaf atau suci. Dosa. Banyak dosa, salah, keliru, khilaf. Kira-kira kita di hadapan Allah hina atau terhormat? Hina. Nah, pada waktu itu kadang-kadang hati kita gaya nggak? Karena bajunya baru, karena jabatan, karena ilmu. Hati-hati. Kita sering tinggi hati. Hati itu palsu, sarana komunikasi dengan Allah. Tinggi hati karena kita merasa memiliki yang bukan milik kita. Semua milik siapa? Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kita bisa apa? 0 atau bisa banyak? 0. Kita kuasa apa? Yang bisa membuat kita kuasa siapa? Berarti kita sangat tergantung sama Allah enggak? Kita sangat butuh pertolongan Allah enggak? Pas bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada enggak perasaan hina dan sangat butuh? Nah, ya ini pertanyaan tadi. Nah, enggak itu. Terus kayak enggak butuh belas. Kita ini sudah pasti enggak surga. Nah, berarti kan butuh pertolongan Allah untuk menyelamatkan, ya enggak? Jadi iyyaka na'budu harus merasa hina, penuh dosa, salah, khilaf, dan yang bisa menolong cuma Allah, karena selain Allah la haula wala quwwata. Ini nggak kenal Allah, ya nggak? Ayo, senang nggak kalau didoakan orang 2 miliar? Hah?
Senang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk orang-orang suci. Maka dia membawa kesananya. Iya kan? Kembali pada yang dirahmati Allah. Maka nikmat Allah, karunia Allah yang terhebat yang kita terima saat ini, kita masih diberi kesempatan untuk betul-betul mempersiapkannya. Saya orang kafir, penuh dosa, salah klik, ya kan? Kira-kira berapa banyak istighfar yang harus saya ucapkan? Sebanyak-banyaknya. Ya? Halo? Berapa banyak? 55 tahun penuh dosa dan tidak kenal Allah, belum Islam. Terus saya harus istighfar berapa banyak? Ya? Kata Allah, cukup kamu kibarkan bendera la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanda dosanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu ini pengetahuanmu tentang la ilaha illallah. Paham tak? Alhamdulillah kita bisa berbincang. Saya kemarin seharian persiapan ngomong ini dulu. Karena apa? Pada hakikatnya, mohon maaf, ini kan ini wujud tidak? Tidak. Yang wujud. Ini kan la haula wala quwata illa billah. Iya enggak? Terus yang kasih kebaikan dari saya jenengan atau Allah? Malah tadi kurang 5 menit itu cuma berapa gelintir saya santai aja. Nanti ngobrolnya sini aja, tengah-tengah ngobrol ini saya tidak tahu ya. Tapi ya terserah Allah aja yang gerakkan hati panjenengan, ya kan? Karena itu jangan merasa, aduh kok sih, kok aduh, pengen dilem atau pengen ridhonya Allah. Nah, pengen seneng atau ridhonya Allah. Tapi kita sering tanpa sadar karena materialis tadi, kita buru seneng sampai tertutup ridhonya Allah. Buru seneng itu salah atau tidak? Buru elem itu salah nggak? Iya salah karena kita sudah disuruh mengikrarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Sholat untuk siapa? Tetapi kadang-kadang dalam sholat tetap buru lemah nggak? Iya dah. Loh itu oke, karena itu setelah sholat kalau di Darun Najah itu kembali kibarkan la ilaha illallah, setelah itu istighfar. Ya, kebanyakan istighfar dulu baru la ilaha illallah, enggak, kibarkan dulu karena itu memungkinkan rontoknya semua dosa. Loh, kok kita malah dengar-dengar ya? Saya ketahui, untung belum ketemu malaikat pencabut nyawa gitu loh. Kebanyakan manusia ketemu baru tahu kalau dia salah gitu. Karena takdirnya itu dibuka sama Allah. Tapi kita nggak bisa balik. Karena kalau balik kata orang Jawa ngerti ini Bu. Untuk sampai balik mesti ngisor ya dipendem. Dok tambah susah sampai ya. Alhamdulillah masih. Jadi saya umur kita pertanyaan pertama, kau bergunakan apa waktu ini? Ya diskusi pasti. Kira-kira banyak untuk Allah atau banyak untuk yang lain? Hah? Kalau banyak untuk yang lain kira-kira benar dipertahankan atau harus ada perubahan? Perubahan itu karena sudah menahun itu perlu energi power besar atau ya mulai lagi berubah luar biasa dan menjauh.
Nabi mengatakan musuh terbesar manusia adalah dirinya. Perang terbesar adalah perang terhadap dirinya. Bukan yang lain. Kita tidak pernah merasa musuh kita diri. Allah dengan penuh cinta kasih sayangnya mengatakan kepada Araita manusia tidak Allah. Nabi sampaikan, tidakkah engkau melihat sekelompok orang di antaramu, ini para sahabat lain, orang-orang yang menuhankan dirinya. Dia buru nikmat, lupa sama dengan porsinya Allah. Allah cemburu, tidak dianggapmu. Kalau Gus Bahak menyampaikan itu, semua pokoknya surga, ya prasangka baik. Ya, prasangka baik. Tetapi di Masjid Agung beberapa waktu yang lalu, saya sampaikan, memang rumusnya gampang, waladina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Syarat yang lebih surga itu iman, amal, kan begitu kan? Cuma penjelasan ini menurut Allah, tapi tidak ada di Quran, namanya hadis qudsi. Banding yang masuk surga dan kecemplung itu 999 banding 1. 999 yang kecemplung, 1 yang salah menurut hadis qudsi dari Allah diajarkan pada Rasulullah untuk menjelaskan la ashabul jannah wala ashabuna wa ashabul dan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun wa la taqulu kalladzina nasullaha ta'amutahu ulaika humul fasiqun la yastawi ashabul nar wa ashabul perilaku ahli neraka perilaku ahli surga tidak. Tapi melawan diri untuk sepenuhnya kepada Allah susah enggak? Anakku, cucuku, keluarga besarku, ya enggak? Omahku, sarapanku. Ya. Kembali ke fokus makrifatullah. Dan ini yang sewu. Ini terpenting. Sehingga semua yang di hadapan kita harus betul-betul koridornya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Siapa yang punya masalah? Hah? Oh yang ngerti-ngerti enggak punya masalah. Hah? Ada yang punya masalah? Tadi sholat subuh enggak? Hah? Sholat subuh. Coba Allah katakan dengan penuh kasih sayangnya di Ali Imran ayat 9. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul. Semua yang di langit, semua yang ada di bumi milik Allah, kembalikan segala persoalan kepada Allah. Pada waktu sholat menghadap siapa? Terus Allah bilang kembalikan segala urusan masalah kepada Allah. Berarti kalau kita sholat khususnya di luar sholat kan juga begitu. Berarti punya masalahnya. Kalau masih punya masalah, mencewu, itu begini. Allah. Ini masalah ini. Ini yang selesai ini kudu aku. Ini tidak mungkin selesai tanpa aku. Halo? Kata Allah, balik ini aku. Mungkinkah Allah salah membuat ketetapan? Punya hutang tidak punya hutang saat ini misalnya. Ketetapan Allah tidak? Hah? Ketetapan Allah, oke? Bojone selingkuh gak selingkuh. Kira-kira sudah ketetapan Allah kalau terjadi hari ini. Allah salah nggak menetapkan itu? Kalau Allah tidak salah, kenapa kita susah? Halo? Kalau yakin, maka syukur.
Milih mana? Hah? Kalau selingkuh nanti terminalnya kemana? Surga atau neraka? Jenengan yang tidak selingkuh, bojo yang selingkuh, yang susah siapa sebetulnya? Bojo. Jenengan alhamdulillah, aku bersanding dengan orang selingkuh kok gak elok selingkuh gitu. Kok gak ketularan, ya dah? Kalau yakin bahwa ketetapan Allah gak ada yang salah, maka harus bersyukur dong. Gitu loh. Siang malam itu ketetapan Allah enggak? Kadang-kadang kita membedakan ya. Sakit sehat ketetapan Allah enggak? Mungkin nggak salah Allah membuat kita sakit. Tidak. Maka hati kita harus syukur enggak? Syukur. Cuma apa? Apa hikmahnya? Pesan cintanya Allah apa ke aku? Kok aku diberi sakit? Oh biar mendekat dulu ya Allah. Ya Allah, ampun, ampun. Nonton enggak dosanya? Kalau sehat mengatakan begitu enggak? Hah? Berarti sakitnya itu membuat fasilitas mendapat karunia atau berkurangnya karunia? Mendapat karunia. Ini loh, cuma kita itu bilang apa laroi babe ya. Dari kan kita bilang laroi babe ya gitu. Tetapi nyatanya kita ini enggak percaya sama Allah. Ragu. Halo? Coba dengar. Punya tanah, tapi tidak punya duit. Bisa dapat nggak? Hah? Enggak kan? Pengen sepeda motor, harus punya duit nggak? Kalau tidak punya, karena kita berawal dari alam realitas. Kalau pikiran jenengan mungkin tidak kerajaan Balkis berpindah dari tempat jauh dihadapan secara material. Apalagi Isra Mi'raj Nabi pun ya. Tapi bagi Allah mudah. Saya nggak punya duit, terus ya tidak punya duit yang cukup. Tiba-tiba dijemput Mas Oni ke Jakarta, KTP sama ijazah terakhir. Oh, bagus dong. Nanti kita ternyata fotokopi, tanda tangan, dapat tanah di Lembang. Pakai duit enggak? Bisa enggak? Saya berpikir anakku yang ITB wis mulai semester 5 minta sepeda motor. Sama nyonya Dina yang terbeli sehingga enggak manual, jadi enggak otomatis, manual. Motor anak itu pokoknya enggak manual. Tapi yang lain larang-larang ya. Tiba-tiba ditelepon teman. Mas Oni, aku ini ngomong begitu. Kira-kira sepeda motor itu begini Mas Oni pantas. Itu sepeda motor yang saya bawa. Itu tanpa duit rupiah tuh. Kapan dipundut Mas? BPKB sama STNK harus tak terpakai. Bisa enggak dapat sepeda motor tanpa duit? Tapi diblok nih pikiran. Halo? Sehingga kemahakuasaan Allah kita blokir. Dan Allah yang maha tahu, lah wong aku nggak pati kok percaya. Yang minta yang membuat saya mau pikiranmu sama duitmu. Halo? Ini hati-hati, ini ma'rifatullah ini. Iya enggak? Ada enggak yang punya duit banyak tapi tidak bisa pergi? Sekarang saya tanya, siapa yang ingin rumah di surga? Semua. Oh yang penting ngerti yo. Ada yang mungkin aku di Merauke, bintang-bintang film banyak di sana. Tapi kalau di neraka remuk. Tambah kalau di surga itu dulu pesek paling bangkit, paling bangkit tuh kayak jamrut gitu kan. Siapa yang gini? Sudah yakin enggak? Yakinnya dari mana? Surat Kalimul. Ya. Kata ajaran Rasul mengatakan kalau pengen kamu dapat rumah di surga, buatkan masjid. Ya enggak? Siapa yang membuat masjid karena Allah, yang dibuat karena Allah rumah di surga. Tapi ya memakmurkan masjid ini.
Karena di Bangkalan saya menemukan masjid tidak ada orang yang mau. Masjidnya bagus. Kenapa? Orangnya tidak tertuju untuk nafsunya. Kawin sama orang desa itu, kawin beberapa waktu dia bangun masjid, akhirnya cantik, lebih muda, dia kawin lagi. Boleh tidak? Nah, orang tuanya tahu kalau nggak boleh gitu. Lihat akhirnya lagi, cantik lagi, dia kawin. Buat gegernya lebih bagus. Rame, tidak lama bapaknya mati terbunuh. Maka orang sedesa mengatakan pasti mantu. Maka itu menjadi monumen sesuatu yang tidak pantas di tempat itu. Saat ini masjidnya masih bagus, tapi tidak ada. Dealer ya? Kira-kira dapat rumah di surga enggak? Siapa yang belum buat masjid yang belum buat masjid? Ada enggak? Yang sudah buat masjid? Alhamdulillah. Kira-kira yang belum membuat masjid banyak enggak? Yang belum. Banyak, lebih banyak ya. Tapi yang tidak bisa membuat masjid, pengen rumah di surga enggak? Allah lebih dekat dari urat nadi. Karena dia dari awal dekat enggak? Kalau Allah dekat, lebih dekat dari urat nadi, Baitullahnya dekat apa jauh? Hah? Nah, rumahnya Allah itu dekat apa jauh kalau di urat nadi? Hah? Ya enggak? Rumah Allah tempat pertemuan Allah dengan hamba. Dia penuh berkah. Siapa yang masuk ke dalam Baitullah dijamin, maka menghadap Allah. Kata Rasulullah, kalau ingin membangun rumah, akan ada di penafsiran istana di surga. Maka usahakan tidak tertinggal sholat rawatib utama. Kira-kira sudah bisa sholat rawatib tidak? Alhamdulillah. Tapi usahakan jangan lalai ya. Sepenuhnya lah, raga juga sholat, jiwa juga sholat, menghadap Allah, jangan keluyuran dong. Begitu keluyuran kembali, sorry aku lagi sholat. Lagi di telepon sama teman, sorry lagi sholat. Nah gitu lah ya. Lagi menghadap Allah. As-sholatu miqratul mu'min. Bagi orang mukmin sholat itu miqrat, bertemu dan berbincang dengan Allah. Oke. Apa sholat utama ini? 2 rakaat sebelum subuh. Kira-kira kalau ada maunya, memang kalau betul-betul niat, bisa dilakukan enggak? Bisa. Kedua, lah yang mens gimana? Mengajar. Maka ya tidak sholat secara sakti, tapi mengingat dan berpikir kepada Allah, nyambung dengan Allah. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah. Nanti dihitung ya. 4 rakaat zuhur, 6 ditambah 2 berapa? 8. Asar tidak. Nanti kita lihat secara ilmu sains pun itu sangat wajib. Mengapa asar tidak ada rawatib utama? Mengapa zuhur 6? Kira gerah-gerahnya di tengah kerja itu asar yang sudah dingin atau zuhur? Maka Rasulullah tunda dulu sholat dulu. Ini lagi panas seperti pinggir neraka kan gitu ya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Sebelum isya ya boleh, tapi sudah dingin. Umpama air di dalam diri kita, kondisi mental kesadaran sudah heksagonal. Tetapi kalau duhur, wah ini kayak bubur buat, maka diheksagonalkan dengan 4 rakaat. Kalimat-kalimat thayyibah ini untuk membuat kesadaran kita sakinah dan heksagonal saat menjalankan kewajiban. Kita sudah betul-betul maksimal. Zuhur itu 4, 2 itu finishing. Maka 2 subuh
6 duhur berapa? 8. 2 maghrib, takdo maghrib 10, 2 setelah. Kira-kira rumah di surga itu menarik ya? Hah? Kira-kira harga rumah bahkan istana di surga kalau membayarnya pakai 12 rakaat itu murah enggak tawaran Allah? Tidak dilakukan boleh. Ya, tergantung yang mau ke neraka ya nggak usah. Halo, ya. Kembali. Memang secara kasar maka realitas materi dan jiwa ini tubuh kita yang halus, tetapi ini kuantum dahsyat luar biasa, ya. Artinya kuantum sholat itu tidak boleh ditinggalkan, tetapi yang realitas bisa ditinggalkan. Wudhu, rukuk, sujud, tadi tidak sholat dalam waktu ini, tetapi tetap nyambung. Bagi yang mens, kira-kira harusnya kita lakukan nggak yang utama itu? Kalau kita suatu saat memang nggak bisa, tapi kalau sehari-hari waktu-waktu itu melakukan, insya Allah dinilai masih menjaga. Mens kan nggak bisa menjalankan. Kalau hari-hari di luar mens itu menjalankan, insya Allah dia dinilai. Saya beberapa waktu lalu sekolah di Masjid Muhammadiyah Bojonegoro. Zuhur 5 menit. Waktu antara azan sama iqamah. Wah, kurang pas ini Pak. 4 ya. Oke, waktu 5 menit. Ya, paling enggak 10 atau 15 kalau zuhur gitu. Kalau asar, baru azan langsung qomat tidak apa-apa gitu. Karena tidak ada rawatib yang ada anak suami, tapi kalau nggak mau hargai. Ya, ada yang ditanyakan sebelum ini? Ada yang masih mengganjal? Ya, monggo. Ini mic. Ya, biar ada. Ya. Teori tentang penemuan hakikat diri seorang muslim itu mudah diutarakan dan mudah diterima ketika disampaikan oleh seorang ustadz. Namun dalam aplikasinya itu bukan sebuah perkara yang mudah. Seringkali terhalang oleh nafsu dan sebagainya. Nah, seringkali kan ada orang dihadapkan pada masalah yang kaitannya dengan pengalaman pribadi yang mempengaruhi kejiwaannya akibat dari rasa sakit yang diderita. Misalkan kita kalau menjenguk orang sakit, ya sabar dong. Kau ini ngomong sabar, kau enak sih ngelakon iki ngempet gitu. Pernah dalam suatu kasus itu ada seorang pasien itu gara-gara kutil, kayak kutil itu sedikit gitu, kemudian diamputasi ibu jari kakinya, kemudian gagal gitu. Diamputasi berikutnya gagal lagi. Nah, ketika menunggu amputasi yang ketiga itu dia merasa secara fisik itu tidak bisa menahan rasa sakitnya, kemudian dia misuh-misuh begitu. Nah, ketika rasa sakitnya reda itu kemudian dia dengan sadar mengatakan, coba aku bisa ngempet menurut sajane misuh-misuh ini bukan tidak saya lakukan gitu. Nah, seringkali kan terjadi dalam kehidupan kita juga seperti itu. Nah, kita ingin menjadi orang yang kemudian menjadi orang yang ideal gitu. Kalau ikhlas itu ikhlasnya seperti para sahabat atau seperti para nabi. Nah, kira-kira media yang paling pas untuk kita itu
bisa menjadi orang yang bisa mengaplikasikan penemuan hakikat diri, kemudian bisa mengantarkan kita kepada ma'rifatullah, itu medianya apa gitu. Apakah kita kemudian harus seperti laku tasawuf atau thariqah dan sebagainya, karena seringkali kita itu kering jiwa kita karena kaitannya dengan ma'rifatullah, hakikat itu kan ruhiyah itu yang bicara. Demikian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini juga untuk benang merah, benang merah. Satu, para alim ulama mengatakan untuk mencapai surga maka seseorang harus mengikuti jembatan rahmat di belah 7. Susah enggak? Coba bayangkan, ambil rambut Anda satu, lempar ke depan, kelihatan enggak? Itu belum di belah 7. Ya enggak? Tanpa petunjuk, karunia dan rahmat Allah nggak mungkin kita bisa mengikuti. Maka menuju surga ini kata Allah, satu yang selamat 999 kecam untuk seluruh anak cucu Bani Adam. Oke? Tetapi untuk umat Rasulullah mengatakan 72 orang Islam kecemplung, satu yang selamat. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, satu yang selamat. Kenapa? Mereka berbangga dengan kelompoknya. Berbangga membuat kita merendahkan yang lain. Merendahkan yang lain berarti kesombongan. Tidak ada orang yang masuk surga kalau di dalam dirinya masih ada kesombongan pribadi, kesombongan komunitas. Okay. Saya diminta nasihat teman saya yang sekarang Maijen Budi Suryudono di Mabesa. Saya katakan, Mas Budi, kami dengan bintang itu sama kopral tinggi mana? Tinggi mana? Tinggi yang bintang G. Tapi sombong itu kalau merasa lebih tinggi dengan yang lain. Bintangnya jelas lebih tinggi dari kok. Merasa lebih tinggi tidak boleh. Rasa ini urusan koneknya dengan Allah. Maka pakailah baju dan fasilitas yang ada, baik ilmu, harta maupun pangkat, tetapi jangan masuk ke karena semuanya milik Allah, semuanya la haula wala quwata illa. Kita hanya dipilih peran oleh Allah, peranmu fikih, peranmu pangkat, peranmu berilmu. Jangan sombong loh, ini yang ngasih A. Tapi kan karena pinterku, gede payahku, aku saat ini profesor doktor. Iya, saya kemarin nih, Mas Toto, kenapa sekarang nggak pernah nimbrung di grup? Dia sekarang dia profesor. Nah, itu Mas, omonganku melekat. Wes di grup ini Mas, kayaknya profesor, kayaknya dirjen, sehingga Sukoso teman kita. Kita anggap aja di warung kopi ngobrol-ngobrol sehingga kita belajar untuk tidak sombong. Tadi ada saat memulai awal berdakwah dengan terang-terangan, banyak apa itu? Apa ini? Hilal itu apa? Hitam ini apa? Apa? Enggak. Status Bilal sebelum Islam itu apa? Buddha. Banyak Buddha yang diseksa luar biasa. Banyak yang kuat, tapi ada seorang karena ibu bapaknya diseksa dan dia diseksa. Ya aku percaya sama Allah Ta'ala dan Musa. Begitu dia nangis nunggu Rasulullah, ya Rasulullah aku muslim, ya Rasulullah aku menyebut-nyebut. Tapi tidak sampai di jiwa. Di jiwamu tetap tauhid, la ilaha illallah, kamu tidak bisa. Kadang-kadang menurut hidup ini tadi kita tidak bisa totalitas. Siapa yang belum haji? Halo? Minta kita pelajari ya.
Belum ya? Rukun Islam berapa? Haji termasuk rukun enggak? Rukun itu sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Harus ada. Berarti kalau mati belum haji, Islam enggak? Hah? Benar nggak kalau saya ditanya rukun Islam berapa? Tergantung mana nih, masuk ini sudah kiri, kiri papat mas, sudah lima. Masa jawabannya gitu? Dunia ini selalu ada yang kaya dan miskin enggak? Yang menetapkan siapa? Ya Allah, gara-gara engkau kasih rezeki aku dikit loh, aku nggak bisa haji dengan ada Islam, masa gitu? Nah, sekarang raga sini Mekah berjarak enggak? Butuh biaya nggak besar? Tapi jiwa tidak butuh apa. Jiwa itu tidak terhalang dengan waktu dan tempat. Apa nih hakikatnya, hakikatnya? Tapi kalau syariatnya bisa, jangan hakikat toh. Kemanapun kamu menghadap, di situ wajah Allah ya, menghadap Allah. Nanti sholat di situ Jumatan udah menghadap itu Allah ini. Nah, repot ya kan? Sepanjang syar'i tadi ada air ya wudhu gitu loh. Sedangkan yang bisa rukuk sujud harus gitu loh. Sepanjang punya duit ya ke sana gitu loh. Tapi kalau nggak punya duit, apa sih sejatinya haji itu? Oh, ikuti apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Muhammad diperintahkan dan kita mengikuti Muhammad, berarti mengikuti. Apa tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu rumah pertobatan. Kue tempat dosa salah keliru hilaf. Jangan itu sering-seringlah toh. Nah, 7 itu artinya berulang-ulang. Karena dosamu ya berulang-ulang. Nah, tobat itu bisa nggak dilakukan di rumah? Iya, tapi kalau ada masjid itu lebih utama. Kalau bisa di masjid paling utama, ya ke sana lah. Tapi kalau enggak, isoni itu tayamum sah. Kalau bisanya duduk sah. Kalau bisanya tawaf mohon ampun itu diterima di sekarang ini, tawaflah. Mencari air kehidupan agar keluarga kita hidup saat itu berulang-ulang, ya kan? Itu ada yang dicocokkan. Tapi yang menentukan zam-zam bukan gerak kita. Karena yang gerak diajar faktanya dialah zam-zamnya. Ya enggak? Kita hanya sekedar menjalankan maunya Allah untuk apa? Mencari air kehidupan dalam rangka melanjutkan kehidupan beribadah kepada Allah. Lempar jumroh, kita ini punya musuh yang nyata, yaitu syaitan beserta iblis, ya enggak? Maka itu harus kita keluarkan dari diri kita, keluar kamu, atau yang datang kita lempar, jangan dekat kamu. Itu juga bisa dilakukan. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Rabbi alhamdulillah min hamasati sayyatin wa alhamdulillah Rabbi ayah. Dulu ya Allah, aku berlindung dari mereka, kedatangan mereka, dan dari sisikan mereka. Al-Falaq, An-Nas. Maka apapun rukun Islam bisa dilakukan. Tapi karena untuk Allah, sempurnakan, maksimalkan sebisa mungkin. Tadi khususnya rasa. Dan kita sering nggak perhatian dengan rasa. Ya enggak? Kalau tanpa rasa, apa beda kita dengan robot? Robot ada nggak yang sholat itu? Robot sholat dapat pahala nggak? Karena tidak ada rasa. Coba Allah katakan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdaku memuji. Memuji itu dirasa atau diraga? Ada rasa nggak memuji Allah itu? Ar-Rahmanir-Rahim. Hamdaku sedang menyanjung Malik Yaumiddin. Selama ini kita mengucapkan itu dengan rasa memuji, menyanjung, mengagumkan, atau otomatis. Nah, karena otomatis seringkali rasa itu lenyap itu, ya enggak? Halo, orang itu kan benar dan seterusnya, tidak ada komunikasi perbincangan antara Allah dengan kita ini. Halo, amal raga lulus, insya Allah. Amal jiwa dalam arti batin sering kita
kurang perhatian. Ya enggak? Raga sudah profesor dalam sholat, jiwa SDTT. Apa SDTT? SD tidak tahu. Pada waktu sholat bareng-bareng, Al-Fatihah belum selesai, SDTT ketinggalan. Ini kan sudah ahli ya. Maka ketinggalan, tak belum wae bisa gitu. Halo? Nah, itu masalah enggak? Atau dibiarkan harus dicari solusinya? Maka harus meninggalkan atau mengejar ketinggalan. Dua, kejar ketinggalan. Pertama, dua rukun sholat, Al-Fatihah dan tahiyat. Pastikan dua-duanya raga dan jiwa, pikiran dan rasa kalbu itu betul-betul lagi menghadap Allah. Al-Fatihah. Maka untuk sementara batin biar jadi imam. Coba sampai Al-Fatihah, batin kok dua. Ya sekarang raga tok, tapi cepat juga. Kira-kira mudah yang mana? Mudah yang mana? Karena dia profesor. Tapi SDDT nanti tidak sama. Maka dia biar diterima. Tugas makmum itu mengikuti imam dan mengkontrol. Mengikuti setelah imam mengatakan saatnya nanti bareng. Saat ini saya yakin nggak bisa bareng karena levelnya beda. Yang satu sprinter, yang satu lagi latihan. Kira-kira ngos-ngosan yang mana? Ngos-ngosan yang latihan, iya dah. Maka letakkan ini. Tapi repot kalau itu kita lakukan saat kita imam atau makmum sholat berjamaah, iya gak? Wah, imam selalu imam. Apa pas lagi pikiran banyak, ya kan? Aroma-aroma dibuat ini bolak-balik karena enggak nyambung gitu. Iya dah. Nah, di saat di luar sholat, kenapa? Find the problem. Problem yang ditemukan amal akhir PKP masalah apa? Di batin, di rasa, di qalb. Maka terjadi. Atau sholat sunnah, khususnya yang sendiri. Tadi dulu 4 rakaat lama itu, kepancal di rumah ya kan? Paling pokok malam-malam tahajud. Karena nggak ada yang lulus-lulus ya kan? Kuncinya apa? Standar Allah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah bergetar qalbunya. Kalau disebut nama Allah ada rasa. Amat sangat cinta itu mah. Tidak mungkin cinta tanpa ada kerinduan.